Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roro Prastiawan SPD, pendidikan guru penggerak PGP Angkatan 7 dari SMK Bakti Norma Husada. Di sini saya akan menyampaikan hasil LK 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun pertanyaan pemantik untuk koneksi antar materi ini ada 3, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya mempercayai bahwa 1. Murid itu seperti kertas kosong. Jadi saya sebagai guru harus memberikan ilmu dan pelajaran sesuai dengan apa yang saya bisa. 2. Saya sebagai guru harus mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, karena murid saya anggap belum bisa dan belum punya apa-apa untuk pembelajaran di dalam kelas, sehingga saya harus lebih dominasi dan lebih mengedepankan memberi ilmu, bukan menuntun bakat dan minat mereka. Yang ketiga, saya sebagai guru banyak menilai dari segi kognitif saja. Apalagi saya sebagai guru matematika, di sini saya hanya menilai kemampuan kognitifnya saja, sangat kurang dari segi afektif dan psikomotornya. 4. Keberhasilan pembelajaran hanya saya lihat dari kriteria ketuntasan minimum atau KKM saja. Karena saya hanya menilai kognitif saja, sehingga saya anggap berhasil dalam pembelajaran ketika anak-anak nilainya bagus atau nilai kognitifnya lebih dari KKM. Yang kelima, dalam pembelajaran siswa harus kondusif, tenang, dan menerima pembelajaran. Karena dalam hal ini saya harus mengajari mereka, saya harus memberikan atau mentransfer ilmu saya kepada mereka. Jadi anak-anak harus fokus ke saya dan tidak boleh ramai. 6. Saya sebagai guru kurang memahami karakteristik anak, karena saya lebih mengedepankan memberikan ilmu atau transfer ilmu kepada anak-anak tanpa tahu karakteristik anak-anak yang saya ajar. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pemikiran saya menjadi 1. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Jadi saya lebih fleksibel dan lebih memperhatikan kepada peserta didik saya. 2. Saya menjadikan diri saya sebagai fasilitator dalam menuntun dan mendampingi anak agar mereka dapat berkembang dan lebih aktif dan menjadi pemikir yang kritis. 3. Saya mulai mengenali karakteristik peserta didik sehingga saya tahu karakternya, karena saya mulai mendekati mereka, menanyai tentang karakter mereka, tahu sifat-sifat mereka, sehingga saya lebih dekat dengan mereka, sehingga saya tahu karakteristik peserta didik saya. 4. Saya mulai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar, sehingga peserta didik merasa senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya lebih mengedepankan tentang student center. Saya lebih menghamba kepada anak tentang pembelajaran. Saya lebih mendampingi mereka, membuat mereka lebih senang, enjoy dalam pembelajaran. 5. Melaksanakan penilaian secara menyeluruh, baik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi saya tidak hanya menilai kognitif mereka saja. Di sini saya menilai tentang afektif atau sikap mereka, dan psikomotor atau kreativitas mereka. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jadi setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan KHD, maka saya akan 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, baik dari model, mode, dan media pembelajarannya. 2. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal tempat saya mengajar agar peserta didik mengenali budaya lokal mereka.
3. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, baik dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi berkebinekaan global, dimensi gotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. 4. Melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya di sini melakukan pembelajaran sesuai bakat dan minat mereka, dan juga saya integrasikan dengan perkembangan zaman abad 21. 5. Menjadi penuntun bagi peserta didik dengan menerapkan sistem Among, tidak menuntut dalam pembelajaran. Di sini jadi saya tidak menuntut anak harus bisa ini itu, jadi saya lebih menuntun kepada peserta didik agar mereka bisa menguasai atau bisa terampil dalam bakat dan minatnya. 6. Menebalkan afektif dan psikomotornya. Di sini saya akan lebih menebalkan tentang sikap dan keterampilan pada anak. Kesimpulan, sejatinya peserta didik bukanlah kertas kosong, tetapi mereka dilahirkan dengan potensi, bakat, dan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan mereka agar mereka dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian refleksi koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.